Hai, assalamualaikum semuanya. Oke, kembali lagi dengan saya Dia Fauzia Putri dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan suatu pembelajaran mengenai proses inovasi pendidikan. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, saya minta kawan-kawan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Nah, oke, untuk materi proses inovasi pendidikan, ada 3 bagian pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu proses keputusan inovasi, yang kedua pengertian difusi dan diseminasi inovasi, dan yang ketiga model proses inovasi pendidikan. Tara, jadi sekarang kita akan membahas mengenai proses inovasi pendidikan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari proses, apa itu inovasi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses inovasi pendidikan satu persatu dulu ya. Proses merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan tahap-tahap tertentu. Sedangkan inovasi merupakan pembaharuan atau ide-ide baru di dalam dunia pendidikan. Itu untuk proses inovasi pendidikan ya. Jadi bisa kita simpulkan nih kawan-kawan, kalau proses inovasi pendidikan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang dimulai dari adanya kesadaran tentang inovasi atau pembaharuan tersebut hingga manusia-manusia menerapkan implementasi inovasi ke dalam dunia pendidikan. Nah, jadi sekarang udah tahu kan apa itu proses inovasi pendidikan? Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu proses keputusan inovasi. Apalagi sih itu proses keputusan inovasi? Tadi kan proses inovasi pendidikan. Nah, sekarang proses keputusan inovasinya. Proses keputusan inovasi merupakan proses yang dilalui atau dialami individu mulai dari awal mengetahui adanya inovasi atau pembaharuan, keputusan setuju terhadap inovasi, serta penerapan keputusan menerima atau menolak inovasi. Nah, proses keputusan inovasi bukanlah kegiatan yang dapat berlangsung secara ketika ya kawan-kawan, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Jadi proses ini nggak bisa instan gitu aja bisa terjadi. Proses-prosesnya itu memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu invention atau penemuan, yang kedua development atau pengembangan, yang ketiga diffusion atau penyebaran, dan yang terakhir yaitu adoption atau penyerapan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu invention atau penemuan. Jadi inovasi ini dapat berupa penemuan-penemuan sesuatu hal yang baru, seperti namanya yaitu inovasi. Merupakan adaptasi dari yang telah ada. Dan yang kedua yaitu development atau pengembangan. Dalam proses pembaruan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum masuk ke dimensi skala besar. Tentu saja ya kan. Dan yang ketiga yaitu diffusion atau penyebaran, yaitu melalui penyebaran ide baru dari sumber inventionnya kepada pengguna atau penyerap yang terakhir. Dan yang keempat yaitu adoption atau penyerapan. Nah, jadi gimana dari 4 tahapan-tahapan tersebut? Apakah mudah dimengerti bukan? Tentu saja dengan pengertian-pengertian yang sangat mudah dipahami. Dan yang kedua yaitu difusi dan diseminasi inovasi. Tahu nggak sih apa itu difusi, apa itu diseminasi? Nah, di sini saya akan jelaskan juga kok apa itu difusi dan diseminasi. Difusi inovasi merupakan komunikasi inovasi antara warga masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi ini biasanya terjadi saling tukar informasi gitu ya, yang berlangsung secara spontan. Dan yang kedua yaitu diseminasi inovasi. Apalagi sih itu diseminasi? Nah, diseminasi ini adalah kebalikan dari yang awal tadi ya. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi tadi kan difusi itu secara spontan, sedangkan diseminasi itu ada perencanaan. Nah, di
sini akan saya beri satu contoh agar teman-teman bisa memahami ya. Salah satu contohnya yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidik atau disebut dengan KTSP biasanya. Itu merupakan contoh diseminasi. Jadi itu pengertian dari diseminasi dan difusi. Dan yang terakhir yaitu model proses inovasi pendidikan. Model-model dalam inovasi diciptakan sebagai kerangka dasar dalam memahami bagaimana suatu inovasi itu terjadi, serta bagaimana melihat kemampuan seseorang untuk menjadi inovator. Nah, di sini ada 3 model ya untuk perubahan pendidikan atau model inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu model penelitian atau Research Development Diffusion Model. Yang kedua yaitu model pengembangan organisasi atau disebut juga dengan Organization Development Model. Dan yang terakhir yaitu model konfigurasi atau Configuration Model. Nah, untuk model penelitian, pengembangan dan difusi atau Research Development Diffusion Model ini berdasarkan kepada pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan dan perubahanlah penelitian, pengembangan dan difusi. Untuk yang kedua, model pengembangan organisasi atau Organization Development Model. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada berorientasi pada sistem sosial. Jadi berpusatnya lebih kepada organisasi ya kawan-kawan, seperti sekolah atau sistem persekolahan gitu. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu model konfigurasi atau Configuration Model, atau disebut juga biasanya nama gaulnya itu CLER gitulah, merupakan pendekatan secara konversif untuk mengembangkan strategi inovasi pada situasi yang berbeda. Model ini biasanya menekankan pada batasan tentang serangkaian situasi perubahan pada waktu. Nah, jadi materi untuk proses inovasi pendidikan itu segitu aja ya kawan-kawan. Mudah kok dipahami. Yang penting kita harus paham dulu apa maknanya dan bagaimana proses-prosesnya. Cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus pembelajaran-pembelajaran lainnya di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum.